Sih. Tanya Zaina bingung melihat Areksa seperti frustasi. Enggak. Areksa kemudian menoleh ke arah Zaina, nah, panggil Areksa. Gadis bermata abu-abu itu langsung menoleh ketika namanya dipanggil. Apa? Areksa ingin mengatakannya tetapi ia sangat ragu, ia ini lelaki bergengsi tinggi. Apa? Tanya Zaina lagi saat Areksa malah diam menatapnya. Gue mau ngomong sesuatu sama lo, ucap Areksa dengan mode seriusnya. Lo mau nggak jadi? Gadis bayaran. Tanya Areksa ragu sekaligus gugup. La akan mencoba untuk meminta tolong pada Zaina, karena hanya Zaina yang saat ini dekat dengannya. Jika nanti Zaina menolak, terpaksa ia harus mencari gadis lain. Zaina menganga tidak percaya, karena tidak menyangka, sekaligus tidak paham akan pembicaraan Areksa. Areksa menghela nafas, lalu ia pelan-pelan menceritakan tentang pertunangan Nuwa yang sama sekali tidak ia harapkan. Apa? Jadi, lo nyuruh gue buat jadi kekasih sandiwara lo gitu? Tanya Zaina. Gue minta tolong sama lo, ucap Areksa. Tunggu. Tapi saat lo telpon sama orang tua lo tadi, lo bilang kalau lo udah punya kekasih, ucap Zaina. Areksa menggeleng, gue cuma bohong. Zaina kemudian memandang Areksa dengan tatapan intens. Ia tahu menerima Areksa menjadi kekasih sandiwaranya. Gue bayar berapapun, ucap Areksa lagi. Gue nggak bisa, emang gue kekurangan biaya gitu. Asal lo tahu kekasih itu bukan untuk main-main, bukan untuk sandiwara. Mending lo cari gadis lain aja deh, gue nggak bisa. Karena gue maunya cowok yang benar-benar tulus sama gue. Bukan hanya sandiwara, peringat Zaina membuat Areksa terdiam. Jadi, kalau gue nggak jadiin lo kekasih sandiwara lo mau? Tanya Areksa balik. Gue nggak cinta sama lo, ketus Zaina. Baru kali ini ada gadis yang terang-terangan berbicara seperti itu pada Areksa. Oke. Gue nggak akan paksa lo, ucap Areksa kemudian pergi dari hadapan Zaina, membuat Zaina bingung dengan sikap Areksa. Zaina pun mengejar Areksa yang hendak menuju ke motornya. Tunggu. Zaina memegang tangan Areksa. Apa? Kan udah nggak ada yang mau diceritain, ucap Areksa dingin, tanpa menatap ke arah Zaina. Dengerin gue dulu. Iya gue mau deh jadi kekasih sandiwara lo, tapi gue nggak butuh dibayar, dan kalau sampai orang tua lo nyuruh lo buat nikahin gue, lo harus cari gadis pengganti gue yang juga bercadar. Karena gue nggak mau nikah sama lo. Ucap Zaina. Mencari pengganti. Nggak, tolak Areksa cepat. Kenapa? Maunya kok gimana? Tanya Zaina. Areksa tersenyum devil ke arah Zaina, lalu membisikkan sesuatu pada Zaina. Langsung nikah, bisik Areksa membuat merinding. Katanya lo cuma jadiin gue kekasih sandiwara. Kok tiba-tiba nikah sih? Lo sendiri yang bilang, kalau lo nggak mau bermain-main dengan hubungan seperti ini. Jadi, gue akan serius, ucap Areksa tersenyum miring ke arah Zaina. Malam harinya, Zaina sedang merebahkan dirinya di atas kasur king size miliknya. La sedang memikirkan apakah keputusannya sudah bulat untuk menjadi kekasih Areksa. Ya, mereka berdua sudah sepakat tetapi Areksa memintanya untuk menjadi kekasih tetapnya. Padahal Zaina sudah berbicara pada Areksa, kalau ia dan Areksa tidak saling mencintai, tetapi entah mengapa Areksa memohon kepadanya. Karena Zaina tidak tega, akhirnya ia pasrah saja, walau entah ke depannya bagaimana. Tring. Suara notifikasi dari ponsel Zaina, tanda ada yang mengirim pesan padanya. Lalu ia pun meraih ponselnya yang berat di atas nakas. Lo main ke markas nggak? Zaina. Membaca pesan dari sahabatnya yaitu Airin, memang Zaina memiliki geng bernama Lady Buff. Yang terdiri 3 gadis yaitu Zaina Agnia ketua geng Lady Buff, Airin dan Lisa sahabatnya. Pasti kalian bertanya-tanya bukan, mengapa Zaina memakai cadar tetapi sifatnya seperti itu? Karena Zaina ketahuan memiliki geng seperti itu, orang tuanya menyuruhnya untuk berubah. Dan hal yang tak terduga, Zaina si gadis barbar dan juga Queen Rancing terpaksa harus menuruti kemauan orang tuanya, kemudian orang tuanya menyuruhnya untuk berubah dan memakai cadar. Mau tidak mau Zaina harus menerima permintaan dari sang ayah dan bundanya, karena ia tidak mau membantah perkataan orang tuanya.
Mau tidak mau Zaina harus menerima permintaan dari sang ayah dan bundanya, karena ia tidak mau membantah perkataan orang tuanya. Oke, balas Zaina. Lalu Zaina bergegas ke kamar mandi, lalu melepaskan cadarnya. Siapa saja yang melihat wajahnya pasti akan terpesona. Zaina kemudian menggantinya dengan celana jeans hitam yang di lututnya robek, lalu menggunakan jaket hoodie hitamnya, tak lupa masker warna hitam juga ia pakai, agar tidak dikenali. Ceklek. Zaina mengendap-endap keluar dari kamarnya. Takut jika ketahuan oleh kedua orang tuanya. Karena telah melanggar aturan yang sudah mereka susun. Aman, gumam Zaina lalu melanjutkan melangkah keluar rumah. Di sisi lain, seorang lelaki tampan sedang berjalan ke arah dapur untuk mengambil minum. Dan Areksa belum tidur. Tanya Mike di rumah Areksa yang sedang membersihkan piring kotor. Belum. Areksa, panggil Abril, lantas Areksa menoleh ke belakang. Pala mau bicara sama kamu, ucap Abril, di sampingnya juga ada Rita istrinya. Mereka sudah berada di ruang keluarga. Besok kamu harus bawa kekasih kamu ke sini. Jika kamu ingkar janji, berarti kamu hanya berpura-pura dan kamu akan papa jodohkan dengan Vanya. Ancam Abril. Areksa, kami ini sedang berbicara dengan orang tua kamu. Kenapa respon kamu seperti itu? Email Rita. Areksa berdiri, lalu pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Orang tuanya memanggilnya, tetapi tidak digubris olehnya. Dasar anak itu, geram Rita. Zaina saat ini sudah berkumpul dengan teman-temannya di sebuah markas Ladybaf. Tidak hanya mereka bertiga, banyak anggota gengnya. Gue kira lo nggak kesini, ketus Lisa. Orang tua lo nggak tahu kan kalau Elo kesini? Tanya Airin. Nggak. Kalau tahu pasti nggak dibolehin lah Rin. Rin, kesal Lisa. Zaina dan yang lainnya pun memulai bergabung. Mereka membuat sosis bakar, stik daging, BBQ. Mereka merayakan malam ini karena menyambut Zaina yang sudah lama tidak ke markas. Keesokan harinya, Zaina sudah bersiap akan bertemu dengan Areksa. Walaupun ada sedikit keraguan, tetapi tidak apalah. Pikirnya. Mau kemana anak bunda? Tanya Anis bundanya Zaina. Keluar bun, bentar, ucap Zaina lalu mencium kedua tangan orang tuanya. Keluar kemana? Tanya sang ayah yaitu Indra. Zaina udah janjian sama Nabil, ucap Zaina sedikit kikuk. Hati-hati, peringat sang ayah. Zaina pun mengangguk, lalu keluar rumah menggunakan mobilnya. Kini ia dan Areksa sudah bertemu, Areksa membawa mobil juga, terpaksa Zaina harus menitipkannya pada salah satu tukang parkir di taman. Zaina duduk di samping kemudi, Areksa yang menyetir. Selama perjalanan di dalam mobil, Zaina dan Areksa tidak berbicara apapun. Mereka terlarut dalam pikirannya masing-masing. Panggil Zaina. Areksa pun menoleh. Lo dan gue kan gak saling cinta. Jadi buat apa kita serius? Tanya Zaina. Sebenarnya kemarin ia sudah berbicara seperti itu pada Areksa, tetapi siapa tahu respon Areksa berbeda dengan yang kemarin. Jadi, lo mau kita saling cinta? Tanya balik Areksa, ia tetap fokus pada jalanan. Bukan gitu, maksud gue, cinta kan gak bisa dipaksa, jawab Zaina sedikit gugup. Ya sudah, kalau gitu kita sing mencintai saja. Udah kan? Zaina mendengus kesal, terlihat dari alisnya yang menukik pastinya bibirnya manyun. Jangan manyun gitu, mau gue cium lo di sini. Goda Areksa. Tunggu. Sejak kapan Areksa suka menggoda dengan seorang gadis? Ya sejak sekarang bersama Zaina. Zaina membulatkan matanya, mana bisa, gue kan pakai cadar, ucap Zaina terkekeh. Kalau sudah halal, gue cium lo. Idih. Ogah males gue dicium cowok kayak lo, ketus Zaina. Yakin. Goda Areksa memajukan wajahnya ke arah wajah Zaina. Please. Jangan deket-deket gitu nanti kecelakaan bisa meninggoy. Zaina menjauhkan wajahnya dari wajah Areksa. Kemudian Areksa kembali fokus ke arah jalanan, kalau kecelakaannya sama Elo sih nggak apa-apa, ucap Areksa santai. Membuat Zaina memukul lengan lelaki itu. Aduh.
Sakit tahu sayang, ucap Areksa berekspresi kesakitan, padahal aslinya cuma bohong. Apa? Lo bilang apa tadi? Geram Zaina, padahal sebenarnya hatinya kini sudah berdegup kencang seperti abis maraton. Tetapi ia sembunyikan hal itu, kalau ketahuan bisa malu dia dengan Areksa. Zaina wajahnya sudah memerah, untung ia memakai cadar.